Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mari kita lanjutkan kembali pembelajaran kita tentang sistem digital. Sekarang kita akan beralih ke bab selanjutnya setelah kita belajar pada video-video sebelumnya sistem bilangan. Ada desimal, biner, oktal, heksadesimal, duodesimal, dan lain-lain. Kalian bisa lihat lah. Sekarang kita akan belajar ke bab selanjutnya atau materi selanjutnya tentang pembahasan penyandian sistem bilangan. Di sini kita akan belajar sandi ya, sandi. Sandi atau pengkodean. Ada namanya sandi BCD. Nanti kita akan belajar sandi BCD ya, BCD. Bukan singkatan. Tapi memang singkatan sih, tapi bukan singkatan yang kita pikirkan. BCD ini adalah binary code decimal. Binary code decimal ya, pengkodean dari biner ke desimal, gitulah intinya malah. BCD juga ada dua jenis, ada BCD 8421, ada BCD 2421. Terus kita akan belajar tentang sandi access 3, access 3 ya, access ya di sana, access 3 3. Terus kita akan belajar tentang bit paritas atau bit parity, biar agak keren ya. Ini juga ada odd, ada even, ganjil, genap. Nanti kita belajar sandi Hamming, double M ya, sandi Hamming. Sandi Hamming itu untuk sandi koreksi kesalahan biasanya. Sandi untuk koreksi kesalahan. Terus kita akan belajar juga tentang aritmatika dan lain-lain di bab selanjutnya ya. Inilah pembahasan kita di penyandian kode bilangan. Akan terfokus pada bilangan biner. Baik, sekarang kita akan mulai ke sandi yang pertama ya, sandi BCD. Jadi sandi BCD ini begini loh. Kita akan bahas langsung tiga ini ya, tiga. So, tiga kan BCD nya ada satu, ada dua. Nah, tiga. Saya gini nih. Akan saya buatkan langsung bagan biar paham. Sandi BCD. Nilainya dari 0 sampai 9. Ini ada sandi BCD 8421, ada sandi BCD 2421, ada sandi X3 aja ya, kita tulisnya seperti ini. Kelihatan kan ya? Kelihatan lah. Agak mencong-mencong sedikit ya, nggak apa-apa lah ya. Ini sama 0 0 0 0. Karena 0 kan? 0 0 0. Nah, di sini ada sedikit beda. Sandi excess 3 maksudnya itu adalah, saya jelasannya di sini ya. Nilainya itu ditambah 3. N plus 3. Sehingga walaupun 0 ada nilainya. Nilainya itu sebenarnya
tambah 3 karena kan 2 pangkat n ya. Saya tulis di sini ya. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 4 bit ya. Hampir sama sih, cuman 8421 dengan 1248 ke bawah ya. Tambah 3, 0 tambah 3 sama udah ada 3 nilainya. Jadi nilainya 30011. Karena 1 tambah 2 ya. 1 tambah 2 3. Terus 1 sama 0001 0001. Kalau ini 1 tambah 3 4. Jadi sudah ada, jadi sandinya kayak 4. Kalau ini saya selesaikan dulu satu sandi dulu ya. 0010 11 maaf. Aduh ini salah. 2. Saya nggak mau tag ulang, saya ralat aja ya. 2 3 4 5 6 7 8 9. Ini 10, mohon dimaklum. Ini dimulainya di sini. Ini kan ada 2 ya. Ini ada 2. Tapi di berbagai literatur 2 pertama itu adalah sini. Emang jarang digunakan juga. Ini jadi 2 tambah 3 jadi udah punya 5. Nilainya di 5. Terus 0011, ini 0100, ini 0101, 0110, 111, 1001. Nah, kalau yang ini sama, masih sama. Ini masih sama. Nah, ini nih agak berbeda. Kalau ini kan 5 itu ngambil 4 dan 1 di sini ya. Kalau ini ngambilnya adalah 101 jadi 4 tambah 1. Terus yang ini pun 6 kan ngambil 4 sama 2. Kalau yang ini ngambil 4 sama 2 nya di sini. Terus yang 7 pun pengambilannya 241 nya di sini. 1101. Dan yang ini pun ngambil triple langsung di sini. Terus yang ini untuk 9-nya semuanya dijumlahkan jadi 9, ya kan? Kalau yang ini tinggal nulisin aja sih dari sini, kan semuanya ditambah 3. Ini dimulai dari 5 kan, 5 ini, terus tinggal tambahin aja semuanya. 6, mudahnya 7, 4 tambah 3 7 kan, 8, 5 tambah 3 8, 9, 7 tambah 3 10, 1010, 11, 1011 dan 12, 1100. Nah, itulah sandi BCD 8421, sandi BCD 2421, sandi XS atau sandi XS3. Nah, kok harus disandi-sandi ya? Terus apa bedanya dong? Yang 4 bit yang ini, maksudnya 4 bit BCD kan hampir sama dengan rumus N kita nih, 2 pangkat N atau R pangkat N radik pangkat N. Bedanya apa? Nih, bedanya seperti ini. Oke, kita balik ke sini dulu ya. Kita bandingkan, kita fokus ke sandi BCD 8421 dengan konversi desimal yang biasa.
Contoh, jangan ngambil 4 bit lah. Jangan ngambil 4 bit. Kita mulai dari desimalnya. Kita punya bilangan desimal, misal kita punya bilangan desimal 10. Oke ya, kita punya bilangan desimal 10. 10 aja dulu. 10 bilangan desimal. Kalau dengan 2 pangkat n, bukan 2 pangkat n, ya dengan r pangkat n, 10 itu kan berarti 1010 kan, ini 10 kan, bisa dibuktikan. Ini 8 4 2 1, 8 tambah 2 karena 10 kan. Nah, kalau di sandi BCD ini bukan seperti ini, sandi BCD. Tapi kalau di sandi BCD 8 4 2 1, sandinya itu dibagi 2 dan mempunyai bobot bilangan. Contoh, untuk 4 bit pertama nilainya itu adalah 8 4 2 1. Untuk bit kedua nilainya itu 80 40 20 10. Jadi dibagi 4 bit. Kalau mau kita mendapatkan 10 di sandi BCD, yaitu dipecah 1 dan 0. Jadi 10 di sandi BCD adalah 0 0 0 1 0 0 0 0 dan harus lengkap 8 bit. Kalau di biner ke desimal yang biasa atau rumus R pangkat n, cukup diambil sini aja kan sebenarnya. Tapi ini nanti nilainya jadi berbeda. Kalau R pangkat n berarti kan ini jadi 5 bit. 10 0 0 nilainya di berapa? 1 2 4 8 16. Ini jadi hasilnya 16. 10 bukan 10. Paham? Jadi untuk 10 desimal sandi BCD itu nilainya adalah 0001 0000. Makanya nilai maksimumnya itu ada di 9. Di 99, ya kan? 99 itu adalah 1001 1001. Nah, ini sandi maksimum. Karena kalaupun sudah loncat di 100 akan bertambah menjadi 0001 0000 0000. Inilah sandi BCD-nya. Ini 00, ini 1. Nah, seperti itu sandi BCD. Tapi bisa juga sandi BCD itu ke heksa. Karena bukan kebetulan 4 bit itu bobot maksimum bitnya itu seberapa? Adalah 15 atau F. Jadi ketika kita mempunyai bilangan heksa FF, itu sebenarnya sandinya bisa jadi seperti ini. Dan juga kalian bisa hitung, kalaupun ke desimal jadi berapa. FF itu kalau saya 255. 255 pun adalah maksimum 8 bit kan. Nah, seperti itu, hampir sama lah. Paham nggak? Nah, ini kan 15. Ini kan 15 atau 8 4 2 1 12 13 14 15 berubah ke heksa FF. Tapi ketika pun dihitung rumus R pangkat n, ini 8 bit, 2 pangkat 8 kan 256 kurang 1 sama dengan 255. Ketika dirubah FF pun 255 pas. Nah, nanti kalian akan menemui seperti ini di register. Karena register yang kita punya nanti di microprocessor itu kan 8 bit. Terakhir saya udah memberitahukan bahwa ada register itu kan berpasangan
sehingga bisa masuk data 16 bit. Nanti akan dijelaskan lah ketika fungsi-fungsinya kenapa berpasangan di adder atau pertambahan, perkalian, pengurangan, pembagian, nanti akan logikanya akan masuk di sana. Nah, inilah kode atau sandi BCD dan sandi access tree. Kalau ada pertanyaan nanti WA saya aja ya, atau nanti di classroom kalian untuk nilai keaktifan silahkan untuk bertanya, nanti akan saya jawab. Jadi bisa terjawab ke semua orang, tidak ada nanya-nanya double lah gitu artinya mah. Terima kasih. Kita akan lanjut ke video selanjutnya untuk pembahasan sandi, bit paritas, dan sandi Hamming. Oke? Terima kasih.